Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi ala tawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat tawakal yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Abbas, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Apa kata beliau? Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'im ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Yang artinya surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi 4 golongan manusia yang dirindukan surga, yaitu yang pertama talil Quran, membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan di setiap kesempatan yang ada, baik saat lapang maupun sempit. Kita teramat butuh dengan Al-Quran, namun kita sering meninggalkannya dengan berbagai alasan. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Mereka mengisi hidupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupannya pun kental dengan pedoman Al-Quran yang otomatis menghindarkan ia dari segala yang buruk. Lalu sahabat tawakal, yang kedua wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki dan menghujat. Seperti yang kita ketahui, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga dapat menjadi bumerang jika kita tidak dapat menjaganya. Berdasarkan dari fungsinya, lisan berguna untuk menyampaikan berbagai macam hal. Tak hanya informasi, tetapi juga pertanyaan dan prasangka, bahkan jika tak dijaga juga dapat membuat kita ini menyampaikan hal yang berupa fitnah. Maka hendaknya kita betul-betul menjaga lisan ini agar tidak menyeret kita kepada perbuatan buruk. Jika kita menggunakannya lisan untuk ghibah hingga menyampaikan fitnah, artinya kita semakin banyak menghabiskan waktu untuk menggunakannya melalui hal-hal yang tidak baik. Itu berarti juga kita akan makin jauh dari surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Sahabat tawakal, yang ketiga yang dirindukan oleh surga yaitu wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Kita tahu bahwa makan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan, jika
ada orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan, betapa kurang hidupnya. Karenanya kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan memberi makan. Dengan melakukannya, kita telah punya andil untuk menyelamatkan keberlangsungan suatu kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin, jadi siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lain supaya tidak bertelanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang keempat, wa shaimin fi syahr Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang berarti wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Jadi wajib dilaksanakan seluruh muslim. Ternyata ibadah tersebut tak sekedar kewajiban, tetapi dapat mengantarkan kita untuk masuk dalam golongan yang dirindukan surga. Maka bersyukurlah, bersyukur bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, surga memiliki 8 pintu. Jadi ada 8 pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang puasa. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat tawakal yang dirahmati Allah, jadi ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar atau kepada orang yang butuh. Kemudian yang keempat, orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Semoga Allah membuka hati kita agar senantiasa berbuat baik mengamalkannya, dan hingga akhir hayat kita, sehingga kita termasuk orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.